Rizko Wijaya, kelahiran tanggal 7. Pemuja makhluk gaib. Mengalami penyimpangan seksual dan keluarga yang berantakan. Tidak hanya itu, orang tua dan saudara Rizko juga menjalani bisnis haram. Sampai kapan karma buruk ini akan berlanjut? Akankah ada secercah karma baik yang datang kepada Rizko? Pemirsa, kali ini partisipan kami yang bernama Rizko lahir di tanggal 7 bulan 7. Ada angka 777 sekian 7 yang dibaca Roy dan satu gambaran tentang wow. Silakan Roy, apa ini? Rizko ya? Ya. Rizko ZKO. KO. Rizko. Oke, Rizko di sini 7 lahir tanggal 7 bulan 7 dan saya menuliskan angka rahasia di sini. 7-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 kali. 8, bahkan 8. Di sini adalah angka magis tersimpan di dalam diri kamu. Dan saya mencatat sebuah catatan kecil di sini adalah harta dan warisan. Trauma yang dihadapkan pada Rizko di sini adalah harta warisan yang diambil dan diperebutkan oleh keluarganya yang saya lihat. Ya. Dan dia ini adalah sosok korban, Robi. Ya. Mengapa saya menggambarkan ini, nanti akan saya jelaskan. Oke. Berarti sekarang kita akan mendengar dulu kisah dari Rizko ya. Silakan. Saya dari kecil memang tidak pernah tahu akan kasih sayang seorang orang tua. Terlebih, satu desa tempat saya tinggal itu semuanya desa prostitusi. Seks komersial, anak-anak di bawah umur 12 tahun itu sudah ada. Satu desa di tempat saya, di mana daerah itu satu desa semuanya tempat komersial. Orang tua saya punya satu tempat seperti itu. Dan saya pun dari kecil sudah bersosialisasi dengan mereka-mereka, tukar bercerita. Ya, banyak pengalaman yang saya dapat. Dan pada akhirnya keluarga saya hancur. Kakak saya nomor 3 lebih mengikuti suaminya pindah ke Lampung daripada harus menjadi di tempat saya. Dan di sini semuanya udah berubah. Tidak seperti dulu lagi yang seperti saya rasakan. Tapi saya masih bersyukur karena saya punya sesuatu di diri saya yang selalu menemani saya tanpa teman-teman saya tahu. Yaitu sosok dari Ratu Laut Selatan. Saya selalu menangis di laut. Saya selalu bercerita dengan mereka. Saya selalu memanggil mereka kapanpun saya sedih, saya punya masalah, saya manggil mereka. Dan pada akhirnya saya tahu dunia saya dan dunia mereka itu sama. Dan saya tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti saya. Akan saya binasakan. Kapanpun itu. Rizko merasa punya power membinasakan orang? Ya. Pernah? Pernah. Apa? Seperti apa ceritanya? Waktu itu saya sekolah acting di Jakarta ini. Mungkin dengan saya bagus bermain, dia tidak suka. Dia mulai mempengaruhi pikiran teman-teman yang saya, akhirnya saya dibully. Ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki. Saya jalan sendirian, saya nangis. Tapi di situ saya marah besar. Baru kali itu saya merasakan marah. Pertama itu angin kencang. Saya tidak merasakan kejanggalan. Kedua baru hujan petir. Biasanya saya takut akan petir, tapi setelah saya marah, saya tidak takut. Satu persatu musuh saya, ya, merasakan. Dan depan mata, wanita yang saya bela, teman saya, mengkhianati saya, darah keluar dari hidung. Biasanya tragedi-tragedi yang terjadi terhadap musuh-musuh kamu ini apa? Apa tadi kata Mbak Dita? Apa meninggal? Kalau untuk meninggal belum. Saya cuma membuat mereka merasakan apa yang saya rasakan. Apa itu bisa dibilang santet? Oh, saya tidak memakai santet. Tapi saya cuma menggunakan sesuatu yang tentunya
Saya hanya tinggal menyuruh siapapun yang ada di sekitar saya untuk merasakan apa yang saya rasakan. Yang Roy lihat mengapa mereka ini menurut versinya Rizko ya, Ya, patuh terhadap dia dan menuruti perintahnya. Emang dia apa? Siapa? Salahnya dia di sini adalah Rizko suka mengunjungi bolak-balik ke tempat kunjungan di sini. Iya. Kunjungan sosok Nyai yang saya bilang. Tapi saya tidak menduga Nyai Nyi Roro Kidul, bukan. Di sini saya melihat Nyi Blorong. iya. Karena saya punya satu statement. Saya pun tidak menyembah dia. Karena kita memang pernah dipertemukan dalam satu tempat. No. Apalagi, keluarga saya tidak percaya. Semua keluarga saya mendalami dengan semua ilmu hitam. Saya harus kemana? Hah? Sedangkan lingkungan saya pun tempat prostitusi. Saya pun bukan anak yang bahagia. Orang lain melihat saya tuh kaya, saya banyak duit. Iya, kalian cuma melihat saya tuh kaya. Kemana-mana saya belanja ke mall, nonton segala macam, uang 500, 1 juta. Iya, itu yang kalian lihat. Tapi kalian tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Tersisih, tidak punya waktu buat saya. Lihat orang ke mall jalan-jalan sama ibu bapaknya. Saya juga kepingin seperti itu. Tapi apa? Tidak pernah saya dapatkan. Ya, pada akhirnya saya terjerumus dengan dunia-dunia, maupun dunia seks, maupun dengan dunia gaib. Semua saya nikmati. Kalaupun saya hari ini saya tidak ada, saya sudah ikhlas. Buat apa? Robi, Saya nggak punya mohon semangat. maaf saya potong di sini, Rizko. Di sini saya melihat pergerakan gerakan-gerakannya dia itu seperti ular dan terrefleksikan pada dirinya dia. Proyeksi ular dan Nyi Blorongnya sangat mendominasi tubuh aslinya dia, Mbak Anita. Gerakannya sangat luas sekali dan saya ingin mendengar satu tembang yang dia suka lantunkan di Gua Nyi Blorong ini dekat lantai selatan. Saya tidak pernah ke gua. Saya tidak pernah ke Suara gua. itu muncul. Tapi saya ke pantai. Karena di belakang rumah saya itu pantai. Dan saya pernah bertemu dengan satu sosok penjaga dari wilayah Sumatera, Putri Gading Cempaka. Saya bertemu dengan prajuritnya di sana. Tapi waktu itu saya tidak sadar bahwa itu ada titah dari situ. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa saya tidak biasa. Makanya saya mencoba untuk tidak beremosi tinggi karena saya takut teman-teman saya itu semuanya akan hilang. Makanya saya meredah, saya mencoba belajar, akhirnya saya bisa. Tapi satu hal yang dari diri saya tidak mudah memaafkan orang. Tidak mau? Tidak mudah Saya tidak mudah memaafkan Tidak mudah orang. memaafkan Meskipun orang itu sudah berjokak balik, sudah mencium kaki saya sekalipun, saya tidak mudah memaafkan orang. bisa dibilang traumatik. Traumatik yang terpukul sangat dalam. Korban bulian juga. Ya, saya sekolah dari SD, ya, sampai SMP. Saya memang murid yang paling unik menurut mereka, karena saya bisa mading, saya bisa bernyanyi, saya bisa acting dan segala macam. Tapi buat mereka itu bumerang, karena mereka kedatangan makhluk asing di sekolah mereka. Setiap saya kemana-mana, mereka selalu menertawai saya, membuli saya. Ketika saya makan mie mangkok, ditumpahin kepala saya, motor saya disobek, helm saya dibuang, saya dipermalukan depan orang banyak. Apakah saya harus diam aja? Dan waktu itu saya bersumpah, karena saya tahu di sekolahan saya itu berdiri sebuah kuburan, memang udah dipindahkan, tapi saya percaya saya punya teman di sana, dan saya bersumpah, saya tidak akan pernah memaafkan kalian. Kalian akan merasakan apa yang saya rasakan, dan sekolah ini akan malu. Selama 3 bulan, itu baru terjadi. Sekolah itu malu dan semuanya kesurupan. Saya tertawa di rumah. Oke, sebentar. Ko, Ya, kamu percaya Tuhan? percaya? Percaya? Kamu percaya Tuhan Maha Pemaaf? Iya, Kenapa kamu tidak Maha Pemaaf? Kamu Tuhan? saya belum bisa. Saya Kenapa? bukan Tuhan. Dan kamu kenapa pendendam sekali dan suka menyumpah serapai orang? Karena, Disuruh? no, Lalu? tidak. Kenapa? Karena dari kecil saya tidak pernah Lalu apa hubungan diperlakukan dengan orang-orang di dekat kamu? Kenapa kamu lampiasin ke mereka? Oh, tergantung. Hah? Tergantung. Mereka punya masalah nggak sama saya? Kalau Oke. mereka baik sama saya akan baik dengan mereka.
Tapi kalau mereka mencoba mengulik-ulik saya akan mengulik-ulik mereka lebih dalam lagi. Dan mereka akan merasakan apa yang saya rasakan. Lebih dari apa yang pernah mereka rasakan. Oke. Itu aja. Dan kamu menyuruh Ya, orang-orang ini, ya, menyuruh makhluk-makhluk ini untuk membalaskan dendam kamu. ya. Berarti diri kamu aslinya kamu lemah sekali ya? Tapi Kamu berarti lemah sekali ya? iya, saya memang lemah. Karena saya lemah, semua orang menginjak-injak saya. Semua orang membuli saya tanpa mereka tahu. Ya kan? Tanpa mereka tahu betapa sakitnya saya. Mereka nggak tahu kan? Saya dari kecil, pada akhirnya rumah warisan yang seharusnya diberikan kepada saya, dijual dan dibelikan mobil baru buat kakak saya. Saya dapat apa? Hinaan, caci maki. Itu yang saya dapatkan. Saya pun ke Jakarta cuma bermodalkan uang 300.000. Kamu bayangkan Kak Robi. Di Jakarta ini kosan mahal. Butuh biaya. Ya kan? Menurut kamu kenapa orang tua kamu memberikan ke kakak kamu ya? Karena keluarga saya itu punya anak emas. Kenapa kamu nggak diemaskan? Iya, buat apa saya dimaskan? Saya cuma seorang anak pungut. Apa? Saya cuma seorang anak pungut. Buat apa? Oh, anak pungut. Iya, kakak saya yang nomor 4 pun juga anak emas, cuma seorang anak pungut. Cuman ketika orang tua saya mendapatkan kakak saya, harta berlimpah. Makanya selalu apa yang diminta dituruti. Lain dengan saya pun pingin punya handphone baru aja, harus dikatain kasar dulu. Seperti binatang dan segala macam. Mending handphone baru. Itu handphone Ini di mananya? kota. Ya, di mananya? Saya tidak bisa jelaskan, pokoknya di sana. Ini di kotanya? Iya. Ada gang begitu? Ya, ketika mau masukin desa saya itu, kita jalan agak 5 kilo ke dalam, itu masih hutan liar, kiri kanan liar. Dan kalau malam itu tidak ada penerangan. Jadi masih banyak penampakan dan begal-begal, juga masih banyak pembunuhan di sana. Sebentar, jadi kamu bilang orang tua kamu Yap, menjual? tapi saya tidak mau. Kakak beradik kamu juga di... Kakak saya nomor 2. Hah? Kandung itu berarti? Tiri dong, jatuhnya. Oh, berarti anak kandung di sama orang tua kandung? Ya. Daripada dia ke panti pijat, daripada dia minjat-minjat, pada dia manggung-manggung orang. Bisnis rumah Tapi dia, bordil. ya, tapi dia menyetujui itu, dia menikmati dan akhirnya dia kaya. Dia pelit. Buat apa? Saya cuma jadi cuma sebuah Kamu inaan. pernah nyumpain orang tua angkat kamu? No, Kenapa? saya tidak pernah nyumpain, tapi saya kecewa. Kecewa. Kalau memang saya tidak ingin, kenapa saya tidak dibunuh saja? Dibuang kayak gimana? Tong sampah. Dan kenapa kamu di... ya? Sekalian. Hah? Mereka waktu itu mungut kamu, mohon maaf, di mana? Saya Atau cuma diberikan- dengar dari cerita tetuah-tetuah. Sudah banyak orang yang tahu, cuman saya belum terlalu ini. Tapi saya mendengar langsung dari kakak saya nomor 2, bicara sama orang, saya mendengar bahwa buat apa dia dapat warisan, dia cuma seorang anak pungut. Kecewa pasti, marah pasti, cuman saya terima. Oh, ternyata selama ini perlakuannya ini, kayak begini. Oke. Oke, saya mau sekarang menuju ke persekutuan kamu dengan makhluk-makhluk ini. Oke. Sebentar ya. Roy, Iya. ini kan merasa Nyi Blorong berteman nih. Dia merasa dia berteman dengan Nyi Blorong. Sedangkan kita lihat kan dia masih muda ya, Iya, Roy, ya. masih muda. Dan kalau ngomong soal sesajen pun, ya mohon maaf, mungkin nggak semuanya bisa dipenuhi, Iya. Ya. ya kan? Nah, Roy melihatnya efek kedepannya ini apa yang akan terjadi kepada dirinya? Yang saya lihat Rizko kedepannya tidak akan ada nasib yang jelas di sini. Tidak ada jati diri di sini. Tampaknya kamu ingin mencari finansial yang baik, tapi alih-alih ingin mencari satu yang baik, finansial, tapi malah kamu mengadunya sama Nyi Blorong. Harusnya kamu mencari pekerjaan yang lebih real lagi, lebih nyata. Dan saya sungguh menyesal atas masa lalu kamu yang sudah terjadi. Tetapi masa lalu tidak akan bisa balik lagi. Masa lalu tidak akan pernah baik lagi. Tapi setidaknya mereka harus rasakan apa yang saya rasakan dulu. Saya pengen kamu memaafkan. Tidak Dia bisa. pendendam sekali ya. Tidak bisa. Saya coba, saya Ini selalu efek memaafkan. dari Blorong juga. Saya selalu memaafkan. Saya selalu memaafkan perlakuan apapun yang mereka lakukan dengan saya selalu memaafkannya. Tapi apa? Saya selalu menunggu. Kapan? Kapan saya bisa diperlakukan dengan mereka seperti itu? Tidak. Tapi maaf Rizko, Ya. harusnya mungkin ya kamu lebih bersyukur karena orang tua kamu mendapatkan harta itu kan dari hasil yang kotor. Betul. Ya, Betul kan? Jadi Ya. lebih bagus kan kalau misalnya kamu tidak memakan itu sesen pun.
Ya, kalau saya tidak makan, saya gimana? Saya kan masih kecil dari orang tua saya. Tapi keluarga saya itu tidak memandang orang itu sebelah mata. Dia tidak bisa bermain dengan orang miskin. Ketika saya punya teman orang miskin itu, teman saya itu diusir dari rumah. Saya nggak bisa kayak gitu, Kak. Karena saya masih punya hati. Masih banyak orang yang nggak bisa makan. Ketika ada pengemis datang, setidaknya kasihlah uang. Oke, sebentar, saya potong. Kamu terakhir meninggalkan keluarga umur berapa? Meninggalkan keluarga. Saya sekolah di sini di 2012. Sudah 5 tahun ya? Tidak, setahun kemarin saya pulang. Saya membuktikan bahwa setidaknya ada perubahan sedikit saja untuk saya. Terus reaksi mereka apa? Mereka Nama menjadi-jadi. Jadi buat apa? Saya pun ke Jakarta, saya dimaki-maki dulu. Dihina-hina dulu. Ya, sekarang maka saya cuma bawa 300.000 ke Jakarta buat makan. Dengan jadi penonton alay dulu, setelah dari penonton alay saya kerja di restoran saya, 50 lamaran saya sebar ke mall-mall. Akhirnya saya dapat 1. Karena ijazah saya tidak ada. Jadi saya cuma beri 3 bulan buat kerja. Akhirnya saya kembali lagi ke penonton. Oke. Nah, Rifko ini bersekutu atau coba berkomunikasi dengan Nyi Blorong ini pada saat kapan pertama kali? Saya selalu sedih. Kapan? Dari kecil. Umur berapa tahun? Umurnya berapa tahunnya saya tidak. Berarti Cuman waktu kecil memang saya sudah mampu melihat penampakan-penampakan. Saya takut. Ini di Blorong ini. Oh, di Jalur pantai selatan itu masih ada, sampai Sumatera juga masih ada. Sumatera sampai ke Jawa itu masih ada, ke Bali pun masih ada. Beliau juga pernah bertemu dengan saya di dalam satu mimpi. Dia bilang ada satu pesan tapi saya tidak bisa sebutkan. Malah sampai artis yang saya cintai, Kak Olga, itu pernah menyampaikan sesuatu ke saya ketika dia sakit. Siapa-siapa yang membuat dia sakit, kenapa dia bisa begini, itu dia menyampaikan. Enggak, ini saya lagi mencoba gambar geografisnya dari sini. Emang satu alur arus ya? Satu alur. Setahu saya yang disebut dengan pantai selatan itu dari Jawa Barat sampai Jawa. Tidak, karena setiap pantai selatan itu punya putri yang berbeda-beda, tidak sama. Kalau di Sumatera itu punya. Berarti ada. kamu rumahnya di dekat pantai waktu kecil? Sepanjang pantai. Sepanjang pantai. Iya. Berbeda dengan ketika kamu tumbuh dewasa, tumbuh remaja, sudah Sama. pindah ke kota. Sama. Kota ada yang dekat pantai ya? Kota ada yang dekat pantai, karena kita pantainya pantai. Pantai. Itu di pantai itu pantainya sepanjang Samudra Hindia, itu masih panjang banget. Boleh kakak searching. Dan di sana itu masih banyak tempat prostitusi juga. Mungkin banyak juga mereka-mereka yang dan segala macam dan jenglot segala macam pun itu masih ada sekarang. Oke, sebentar Roy. Yeah. Boleh validasikan semua yang diceritakan. Saya melihat gambaran pantai, memang pantai. Dan Nyi Blorong di kepala saya. Memang iya ya? Memang iya. Roy? Ya, Robi. Apa yang Roy lihat di sini? Saya pengen dibuat jadi transparan sekarang. Karena sosok ini dari kecil saya taunya, ya saya kan bukan orang yang, saya taunya ya pernah nonton di TV gitu ya Mbak ya. Dan ternyata sekarang saya bertemu langsung dengan orang yang bersekutu dengan beliau gitu. Saya pengen Roy ceritakan ke saya sebagai mewakili pemirsa di rumah, ada apa sebenarnya? Saya ingin kamu menghentikan untuk selama-lamanya dari hidup kamu. Tidak. Kalau memang itu pilihannya, saya tidak bisa membantu. menghentikannya. Saya tidak bisa Maafkan membantu. saya. Ya. Rizko, Ya, kamu percaya adanya Tuhan kan? percaya. Tapi semangat saya sudah tidak ada. Waktu saya terus berlanjut. Terus usia saya terus berlanjut. Dan saya tahu kapan saya akan berhenti. Saya menikmati semuanya. Mungkin dengan cara ini, saya bisa bahagia.
Dan saya berharap Allah itu maha pemaaf loh. iya, dan saya berharap suatu saat nanti air mata saya bisa menjadi mutiara buat keluarga saya dan orang lain. Itu aja. Itu permintaan saya, cuma itu. Itu doang. Ini timbul mungkin dari karena sakit hati yang terlalu dalam Iya. mungkin. Bisa Iya, jadi itu Mbak Nia. atau mungkin karena dari pengaruh. Ya, luar biasa. Saya yakin ada satu kesempatan nanti bukan di umur yang sekarang, kamu akan memaafkan. Saya yakin semua orang pasti akan bisa memaafkan. Cuma waktunya saja perlu saya koreksi di sini. Saya yakin kamu Ya. masih muda loh. Saya bisa memaafkan ya, tapi untuk sekarang saya belum kata ya. Saya mungkin agak kasihan karena orang tua saya dari jam 6 pagi itu terus jualan sampai jam 4 pagi dan terus jualan sampai 4 pagi dan terus jualan. Sedangkan anak-anaknya cuman minta duit semua, bukan cuma satu. Saya sudah kasihan. Makanya saya tidak marah dengan orang tua saya, tapi saya kecewa. Kenapa mereka yang tidak peduli dengan Anda sanjung-sanjung. Karena apa? Karena mereka punya uang, saya tidak punya. Saya sadar, saya cuma sekedar sebuah hanya pajangan saja. Tapi saya membuktikan bahwa saya tuh bisa membahagiakan mereka dengan saya kerja. Pernah mama mau pinjam uang 1 juta dari gaji saya. Tapi saya pikir daripada saya kasih dia duit, akhirnya hilang, mending saya belikannya emas. Anting-anting. Setidaknya saya berharap ketika saya sudah mati, dia punya kenangan dari saya. Itu doang. Tapi apa jawabannya? Malah beli kayak begini. Mending duitnya kasih saya buat bayar utang. Itu yang dipikir orang tua saya. Daripada harus Oke. Jujur saya nggak nyaman kok. Mungkin kami akan bersimpati dan berempati terhadap orang yang menjadi korban kasus bully jika orang tersebut mudah memaafkan dan tanpa dendam. Betul sekali, saya sependapat. Lalu kayak you, lihat kamu. Jadi saya bingung saya mau ngomong apa. Mendendam itu pilihan kamu. Tapi jangan berharap orang akan perhatian sama orang yang pendendam. iya. Ya? Iya. Kamu sudah tahu resikonya kalau kamu mengumpat terus, kamu menyimpan dendam itu, tapi kamu tetap berharap orang lain kasihan sama kamu. Iya. Gak bisa. Tapi saya membuktikannya bahwa saya bisa membuat mereka terdiam dengan apa yang dibilangnya. Saya punya karya gitu. Itu aja. Saya bungkam dengan, saya nggak perlu dengan lo kayak gini-gini, nggak. Ya. Itu aja. Baik. Doa kami semoga umur kamu panjang ya. Ya. Apapun perjanjian kamu dengan Iya. Nyi Blorong, sosok ini atau sosok yang lain, kami berharap kamu bisa mau jadi artis ya? Atau apa, penyanyi? Mau jadi apa, penulis Cita-citanya lagu? cuma jadi artis itu dong. Cita-citanya mau jadi artis, Nggak ada makanya yang lain. sekolah acting, segala macam gitu. Semoga tercapai. Ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak.